sangat panjang sekali ya Pak ya. Sebenarnya panjang tuh relatif ya. Relatif. Ya, relatif. Di antaranya di Pandeglang ini ada. Ada Pak. Ada, Apa itu Pak? namanya. Ini sangat menarik ini. Iya. Di Pandeglang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Be Heritage Channel dengan program podcast Bukan Sekedar Obrolan. Bersama saya Nurul Hikmah Fajri sebagai host hari ini. Dan di hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari BPCB Banten, yaitu Bapak Juliadi selaku Kasubag TU BPCB Banten. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Kabarnya gimana? Saya Pak, Iya. Alhamdulillah selalu sehat juga nih Pak. Semoga kita semua sehat. Amin. Dan semangat menjalani aktivitas walaupun memang keadaan masih pandemi ya Pak ya. Iya. Iya. Nah teman-teman semuanya, jadi di hari ini kita akan ngobrol nih soal cagar budaya bersama Bapak Juli aja, saya panggilnya nggak apa-apa Pak? Juliadi. Oh Bapak Juliadi ya Pak ya. Oke Bapak Juliadi. Nah Pak, Indonesia ini kan salah satu bangsa yang memiliki benda cagar budaya yang tinggi akan nilai budayanya ya Pak ya. Salah satunya itu ada 3 warisan benda cagar budaya di Indonesia seperti Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, ada juga situs prasejarah Sangiran ya Pak ya. Dan tentunya bukan hanya di Indonesia saja yang banyak, tetapi di seluruh Nusantara juga banyak sekali. Salah satunya itu ada di Banten Pak. Di Banten ada Banten Girang ya Pak. Ada situs Citaman nih sekarang kita di sini. Ada Keraton Surosoan, ada Keraton Kaibun, dan masih banyak lagi. Nah Pak, saya mau bertanya nih Pak, sebenarnya apa sih Pak definisi dari peninggalan bersejarah atau cagar budaya itu sendiri? Baik. Kalau kita bicara tentang cagar budaya, kita bisa bagi berdasarkan berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 ada definisi tentang cagar budaya. Tetapi tidak lebih dari itu, di dalam akademik ada namanya tinggalan-tinggalan purbakala atau tinggalan-tinggalan arkeologi. Tapi kita sekarang kan bicara tentang cagar budaya. Definisi cagar budaya kurang lebih bahwa peninggalan yang dalam bentuk kebendaan, pada prinsipnya bentuknya benda yang memiliki nilai penting. Nah ini yang perlu diketahui, benda yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan selanjutnya nanti harus melalui ada namanya proses penetapan. Pada intinya itu adalah benda yang warisan budaya yang bersifat kebendaan yang memiliki nilai penting bagi kebudayaan, pengetahuan, sejarah antaranya seperti itu. Nah tadi disampaikan banyak tinggalan di Nusantara ini, memang benar. Di Nusantara atau di Indonesia ini tinggalannya cukup banyak sekali. Jadi kita boleh berbangga sebagai bangsa bahwa tinggalan budaya di Nusantara ini sangat, bukan dalam hal jumlah, tapi ragamnya juga. Ragam tinggalannya juga bermacam-macam. Mulai dari, kalau kita bicara tentang periodisasi kita bicara mulai prasejarah, kemudian ada tinggalan klasik, kemudian ada tinggalan periode Islam, ada tinggalan periode kolonial. Nah, itu masing-masing punya ragam tinggalan yang berbeda. Setiap masa itu atau periode itu juga memiliki tinggalan-tinggalan yang beragam. Nah, itulah kekayaan kita sebenarnya yang harus kita lindungi, lestarikan. Nah, cagar budaya ini atau peninggalan bersejarah ini kan banyak ya Pak ya. Dan tentunya juga ada kategori-kategori di mana bangunan atau benda itu termasuk cagar budaya gitu. Nah, apa aja sih Pak kategorinya? Kalau kita bicara tadi tentang definisi cagar budaya itu ada 5 jenisnya. Ya, Pak. Ada namanya benda, ada namanya bangunan, kemudian ada struktur, ada situs, dan ada kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya seperti Citaman ini ya Pak ya? Citaman ini bisa kita sebut sebagai situs. Tapi kalau kita satukan dengan tinggalan-tinggalan yang ada di Pulau Sare ini, ada Citaman, kemudian ada Siang Dendek, kemudian ada Batu Raja,
Kalau kita misalnya jadikan satu, itu bisa kita sebut sebagai kawasan cagar budaya, seperti itu. Nah Pak, tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa cagar budaya yang ada di Provinsi Banten ya Pak ya. Sebenarnya berapa sih Pak jumlah pasti cagar budaya di Provinsi Banten ini Pak? Baik dari sisi persebaran maupun dari kita lihat dari periodisasinya itu sangat cukup banyak. Kalau kita lihat selama ini atau kita mungkin orang Banten kita melihat cagar budaya atau tinggal Purwala selalu melihatnya peninggalan yang ada di kawasan Banten Lama. Ya. Tadi disebut Sorosowan gitu ya. Tinggalan di Banten Lama ada Sorosowan, ada Spelwijk, ada Kaibon, ada Pacinan, ada Tasikardi dan beberapa. Tetapi sebenarnya di Provinsi Banten ini cukup beragam. Bahkan hasil penelitian, tapi datanya ini mungkin tidak bisa lihat sekarang, tapi beberapa catatan menyebutkan bahwa peninggalan di Banten ini ada cukup tua. Ada satu catatan menyebutkan hasil penelitian menyebutkan bahwa ada peninggalan namanya temuan kapak perimbas dan kapak penetak di daerah Cigelis, daerah Pandeglang ini. Kebetulan kita sekarang berada di Pandeglang nih. Pandeglang itu periodenya itu kalau kita melihat dalam pengkerangkaan budaya berdasarkan tinggalan arkeologi itu termasuk peninggalan di masa-masa awal gitu. Jadi termasuk peninggalan prasejarah yang dikategorikan periode Paleolitik. Jadi di awal-awal. Peninggalan lain yang yang banyak ditemukan adalah peninggalan yang terkait dengan tradisi budaya megalitik. Oh, apa itu Pak? Tradisi budaya megalitik itu kalau kita mencoba melihatnya adalah tradisi yang berkaitan dengan kegiatan pemujaan arwah nenek moyang itu salah satunya. Bagaimana kemudian di dalam perilaku pemujaan itu ada keterkaitan dengan kehidupan yang lain. Misalnya bertani, mereka mengadakan upacara atau ritual di tempat-tempat tertentu dan mendirikan objek-objek atau benda-benda yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan atau masyarakat dalam melakukan upacara ritual terkait pertanian misalnya. Bisa saja misalnya kita berada sekarang di situ Citaman ini, bisa saja ada keterkaitan dengan kehidupan pertanian gitu, tradisi pertanian ketika orang menetap di sini. Karena tradisi Megala itu masyarakat sudah dia menetap. Iya, Pak. Menetap di suatu tempat, kemudian mungkin karena ingin bahwa mereka tanamannya, hidupnya ada yang melindungi, mungkin satu keyakinan atau kepercayaan mereka harus saja melindungi adalah mungkin meminta bantuan dari roh nenek moyangnya seperti itu. Maka didirikanlah bangunan ritual tempat-tempat tertentu, mereka melakukan ritual untuk meminta perlindungan. Iya, melakukan peribadatan ya Pak ya pada saat itu. Nih Pak, misalnya ya Pak ya, saya nih menemukan benda atau bangunan yang menurut saya ini cagar budaya nih, peninggalan bersejarah menurut saya. Nah, bagaimana sih Pak proses administrasinya dari saya pendaftaran hingga penemuan saya itu ditetapkan sebagai benda cagar budaya? Nah, itu prosesnya cukup lumayan panjang sih juga sebenarnya, tetapi di dalam aturan bahwa setiap orang atau masyarakat yang menemukan benda, ini benda belum disebut sebagai cagar budaya ya, tapi baru benda atau objek yang diduga ada kata diduganya, diharuskan melaporkan kepada lembaga terkait. Contohnya atau misalnya apa, Pak? Melaporkan ke dinas terkait, misalnya ke dinas yang pendidikan kebudayaan, kalau mungkin di Pandeglang ini dinas pendidikan dan kebudayaan, atau bisa juga melaporkan di dalam, kalau sudah agak yakin bahwa ini dugaannya sangat kuat, bisa dilaporkan dalam bentuk pendaftaran di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada form pendaftaran cagar budaya di situ diisi. Nah, tetapi yang harus diketahui bahwa di dalam mengisi itu ada isian, misalnya minimal alamat, kemudian ada deskripsinya. Alamat itu, kalau alamat terkait dengan secara administrasi, syukur-syukur kalau sudah ada koordinatnya, jadi mana ditemukan. Tetapi kalau ada temuan yang mengindikasikan bahwa benda itu, karena begini, benda itu
kalau sudah berpindah tempat kemudian diangkat itu sangat riskan untuk diketahui proses benda itu, misalnya sejarahnya atau budaya apa yang itu, karena konteksnya itu. Makanya ketika mungkin ditemukan lebih baik lapor dulu ke dinas terkait, disampaikan bahwa ada temuan, kalau cukup jangan dipindahkan dulu gitu, supaya konteksnya kita bisa pelajari. Kalau misalnya dipindahkan kemudian suatu tempat, orang bisa berasumsi macam-macam gitu ya. Nah, kalau pada konteksnya kita ketika ditemukan itu akan lebih bagus lagi, tapi harus diinformasikan kepada pihak terkait untuk diamankan terlebih dahulu, baru dilakukan penelitian. Nah, proses selanjutnya itu kalau misalnya itu di tiap daerah untuk di penetapannya tadi kan prosesnya sampai di penetapan. Di penetapannya itu harus melalui kajian. Yang harus mengkaji ini adalah tim ahli cagar budaya. Nah, seharusnya setiap daerah, kabupaten, kota harus memiliki tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli ini atau disingkat TACB yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau bupati atau kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Jadi harus ada, memang aturannya seperti itu. Iya. Berarti prosesnya sangat panjang sekali ya Pak ya? Sebenarnya panjang tuh relatif ya. Relatif. Ya, relatif. Kalau misalnya memang harus penelitian lebih mendalam lagi, mungkin agak panjang. Tetapi kalau kita sudah tim ahli sudah yakin bahwa ini adalah tinggalan cagar budaya, nah mereka biasanya langsung memberikan rekomendasi. Tetapi dengan catatan tadi bahwa memang sudah ada tim ahli cagar budaya yang sudah ada di tiap daerah, kabupaten atau kota. Nah Pak, berbicara tentang tim ahli ya Pak ya, apakah di Provinsi Banten ini masih ada kabupaten atau kota yang belum punya tim ahli Pak? Di BPCB sebenarnya salah satu institusi yang terus mendorong kepada pemerintah kabupaten kota untuk membentuk tim ahli cagar budaya. Kebetulan untuk di Provinsi Banten, tim ahlinya itu baru di tingkat provinsi. Baru ada, setahu saya baru tingkat provinsi. Untuk tiap kabupaten kota sampai saat ini belum ada. Pandeglang, Serang, kabupaten kota, Cilegon, Lebak, belum punya. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan. Tetapi seandainya misalnya punya temuan yang ingin dikaji, bisa meminta bantuan kepada tim ahli yang ada di atasnya atau di provinsi. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya lama, boleh dikatakan lama karena belum punya tim ahli, tapi bisa minta bantuan ke tim ahli yang ada di atasnya. Nah, berbicara tentang cagar budaya lagi nih Pak di Provinsi Banten, menarik sekali nih karena Bapak tadi berbicara bahwasannya bukan hanya banyak tapi beragam. Betul, ya Pak ya di Provinsi Banten ini. Nah Pak, apakah cagar budaya di Provinsi Banten ini ada yang belum terdaftar secara administrasi gitu Pak? Saya kira masih banyak ya, mungkin ada masih di masyarakat yang belum. Tapi yang tercatat di setiap instansi itu sudah ada, tapi mungkin masih ada di masyarakat yang belum kita ketahui. Bahkan informasi-informasi masih sering masuk ke BPCB ataukah ke dinas terkait. Nah, ini memang perlu pendekatan kepada masyarakat secara persuasif untuk mendaftarkan benda yang dimilikinya atau benda yang diduga nih, kalau belum ada penetapan masih diduga. Sebagai cagar budaya. Tetapi kalau sudah terdaftar, meskipun dalam statusnya benda yang diduga tapi sudah dalam proses terdaftar, itu harus diperlakukan sama dengan cagar budaya yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah Pak, tadi kan saya menyebutkan nih Pak, kalau di Indonesia itu ada cagar budaya yang sudah tingkatnya dunia nih Pak. Seperti kompleks Candi Borobudur ya Pak ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 41 itu bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah itu dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya nih Pak ya. Dari peringkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Nah, untuk di Provinsi Banten ini sendiri Pak, apa sih cagar budaya yang termasuk peringkat nasional, peringkat provinsi, kabupaten dan kota? Kalau untuk peringkat kabupaten kota, beberapa kabupaten kota sudah melakukan penetapan. Salah satunya Pandeglang. Pandeglang ini sudah melakukan beberapa penetapan untuk peringkat Kabupaten Pandeglang.
beberapa di antaranya seingat saya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kepada dinas terkait yang di Pandeglang. Tetapi di Pandeglang itu seingat saya sudah ada 7 kalau tidak salah yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Pandeglang. Nah, peringkat ini penetapan sebenarnya kalau di kabupaten penetapan otomatis adalah peringkat di kabupaten. Nah, kalau ada cagar budaya berdasarkan aturan bahwa benda cagar budaya tersebut memiliki nilai penting yang lebih dari peringkat kabupaten kota, itu bisa diusulkan untuk dilakukan pemeringkatan peringkat provinsi. Peringkat provinsi itu kemudian bisa dianggap lagi bahwa nilainya sangat penting secara nasional, itu dilakukan pemeringkatan ke nasional ya Pak ya. Nah, yang akan melakukan pengkajian adalah TACB yang terkait. Oh iya. Misalnya di peringkat kabupaten kota itu semua diusulkan atau direkomendasikan oleh TACB kabupaten. Iya, Pak. Nah, setelah itu penetapan, kemudian untuk peringkat provinsi oleh TACB provinsi nasional, demikian pun TACB nasional. Untuk di Provinsi Banten sudah ada berapa sebenarnya peringkat nasional berdasarkan undang-undang yang baru ini nomor 11 tahun 2010. Di antaranya di Pandeglang ini ada. Ada Pak. Apa itu Pak? Ini sangat menarik ini. Di Pandeglang itu pernah dengar prasasti Munjul. Atau Cidang Hiang. Iya Pak. Itu sudah peringkat nasional itu. Nah, ini satu kebanggaan bagi kita bahwa prasasti Munjul atau prasasti lebih akrab juga masyarakat mengenal prasasti Cidang Hiang itu sudah peringkat nasional. Itu belum lama ini, saya lupa tahun berapa, tapi sudah belum terlalu lama. Nah, kenapa menjadi peringkat nasional? Pasti ada yang bertanya, kenapa prasasti Munjul menjadi peringkat nasional? Karena prasasti Munjul ini pertama adalah satu-satunya prasasti di Provinsi Banten yang terkait dengan Kerajaan Tarumanegara. Dan satu dari 7 prasasti tinggalan Tarumanegara. Hanya ada 7, satu ada di Banten. Nah, ke-7 itu misalnya ada satu berapa ada di Kabupaten Bogor, kemudian yang pernah ditemukan di Jakarta satu prasasti Tugu. Nah, satu-satunya ada di Banten. Nah, selain itu secara nilai pentingnya lain, mungkin tulisannya kan Turu Pahlawa dengan bahasa Inggris sudah lama, sekarang tidak ada yang tulisan yang kita pakai sekarang. Jadi nilai tulisannya itu nilai sejarah dari tulisan Turu Pahlawa, bahasa Sanskerta. Nah, seperti itu akhirnya ditetapkanlah sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nasional itu ya Pak ya. Nah Pak, sekarang saya mau bertanya soal situs Citaman nih Pak. Situs Citaman ini kan dikenal oleh masyarakat luas itu karena sakral dan disucikan nih Pak sama masyarakat luas ya Pak ya. Nah, bukan hanya situs Citaman Pak, tapi banyak juga beberapa situs yang dianggap sakral dan bahkan masih ada pemujaan-pemujaan gitu Pak dilakukan di cagar budaya. Yang saya khawatirkan cagar budaya ini rusak nih Pak. Lalu bagaimana nih Pak tanggapan dari BPCB Banten? Apakah ada peringatan untuk hal-hal seperti itu Pak? Betul, iya. Cagar budaya itu kalau kita lihat itu sebenarnya ada secara kategori ada dua kategori. Ada cagar budaya yang sifatnya living monument, ada yang dead monument. Yang living monument itu ketika cagar budaya itu benda atau objek yang warisan budaya itu ditemukan atau ketika dikaji itu dari sejak awal fungsinya itu masih dipakai sampai sekarang. Contohnya masjid. Masjid itu sejak awal dia fungsi sebagai masjid dan difungsikan sampai sekarang sebagai masjid. Nah, berbeda dengan dead monument. Dead monument itu ketika benda atau objek itu ditemukan itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat atau sudah tidak dipakai lagi. Nah, memang di masyarakat kita karena kita bisa memahami bahwa masyarakat kita masih banyak yang terkait dengan kepercayaan semacam itu memanfaatkan objek-objek yang tadinya sudah tidak dipakai kemudian dipakai lagi untuk media ritual. Nah, kita menghimbau sebenarnya fungsinya itu tidak sefungsinya tidak dipakai seperti itu lagi. Biarlah itu menjadi pelajaran bahwa pada masa tertentu ada tinggalan seperti misalnya bangunan A atau tinggalan situs A
Itu dulu ada tinggalan yang dipakai oleh masyarakat tertentu sebagai media ritual, tetapi bukan berarti harus dipakai lagi saat ini sebagai media ritual, bukan seperti itu maksud. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita, misalnya begini, Citaman ini misal Citaman Batu Goong, ketika ini dibuat tentu ada nilai bagaimana kira-kira kita bayangkan masyarakat pada saat itu ketika ingin mendirikan atau membuat situs ini. Iya. Tentu yang pertama ada pimpinan, ada masyarakat yang bergotong royong. Nah itu yang harus kita tanamkan sebenarnya. Nilai-nilai seperti itu yang harus kita tanamkan. Bukan pada saat kemudian memunculkan pemujaan-pemujaan yang tidak sesuai pada saat fungsi dari cagar budaya itu sendiri. Karena kita juga tidak tahu dulu memang apakah benar seperti itu. Kecuali itu masih berlanjut. Kami menghimbau memang kalau pemanfaatan cagar budaya yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatannya, mungkin itu pemerintah melalui misalnya BPCB atau dinas terkait harus dikaji, harus dilihat kembali bahwa pemanfaatan memang boleh seperti ini Citaman untuk pariwisata, pendidikan, kemudian kebudayaan masa lalu itu boleh untuk pengetahuan seperti itu. Tapi yang sifatnya hal-hal yang sangat sensitif memang harus betul-betul dilakukan pengkajian lebih mendalam. Saya kira itu. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang Bapak harapkan terkait pengembangan dan pembangunan cagar budaya khususnya yang ada di Provinsi Banten saat ini Pak? Nah, cagar budaya itu atau pertanyaan tadi pengembangan. Nah, saya kembali melihatnya melihat secara lebih umum bahwa pengembangan itu bagian dari pelestarian. Pelestarian di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu berkaitan dengan pelestarian ada 3 poin besar. Ada namanya pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan. Nah, pelindungan itu terkait tadi salah satunya misalnya penetapan, kemudian ada bagaimana melindungi, memugar itu bagian dari pelindungan. Kemudian ada pengembangan. Pengembangan itu bagaimana arahnya nanti untuk pemanfaatan. Di antaranya kita harus bagian pengembangan itu, penelitian itu bagian dari pengembangan, mengkaji baik secara akademik maupun untuk pengembangan secara fisiknya itu bagian dari penelitian, itu bagian dari pengembangan. Kemudian ada namanya revitalisasi, kemudian ada namanya adaptasi, itu bagian dari pengembangan. Nah, arahnya semua adalah ke pemanfaatan. Pemanfaatan tentunya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 muaranya adalah pemanfaatan yang bisa masyarakat di sekitar, terutama masyarakat kita ikut sejahtera dengan dikembangkannya cagar budaya tersebut. Nah, kita lihat di Citaman ini, kalau dulu mungkin tidak ada yang jualan gitu ya, tapi ini harus diatur memang, harus diatur supaya lebih tertata. Orang ketika datang ke sini bisa merasa nyaman dan akan ingin kembali lagi seperti ini. Itu salah satu, itu hanya salah satu. Ya, pemanfaatan ini sih. Jadi kalau saya misalnya ke sini mandi dengan nyaman, dengan saya merasa enak. Suatu saat minimal saya menginformasikan kepada teman-teman kalau misalnya tidak secara akademiknya pengetahuan tentang tinggalan ini budayanya, tapi minimal airnya jernih misalnya. Itu dipertahankan dari dulu jernih misalnya, seperti itu. Itu hanya contoh sederhana saja. Belum lagi kita bicara lebih jauh tentang budayanya gitu ya. Intinya kita harus jaga bersama-sama cagar budaya kita ya Pak ya. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita ya Pak ya? Betul. Nah, ini yang harus terus kita mengingatkan. Nah, ini terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Iya. Jadi tidak hanya bagi pemerhati budaya, komunitas, tetapi segenap masyarakat, terutama kalau Heritage itu Banten Heritage ya. Iya Pak. Banten Heritage ini bisa mengedukasi kita semua. Jadi bukan hanya komunitas tapi seluruh masyarakat Banten pada umumnya. Oke teman-teman semuanya, obrolan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Baik.
Iya, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bukan kita yang mengajari batu, tapi batulah yang mengajari kita. Sakitu nukapi hatur, hampura nukasuhun, hatur nuhun rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.